Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditya Ardan. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Undip, angkatan 2022 dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Dobot dengan aplikasi Dobot Studio untuk menulis nama kita. Oke, langsung saja. Yang pertama kita download di websitenya. Bisa kita di Dobot Studio 194 di sini. Nah, di sini ada control software. Nah, di sini ada macam-macam jenisnya. Bisa langsung kalian download. Di sini saya pakai yang versi 194. Oke, mungkin setelah kalian download, setelah di-download, nah nanti kemudian kalian ekstrak. Setelah diekstrak, nanti akan jadi folder. Nah, folder seperti ini. Nah, di sini ada setup. Nah, di setup nanti kalian tinggal install seperti biasanya. Lalu nanti kalian masuk ke file installannya. Di sini saya sudah menginstal di sumbernya di local disk di file aplikasi Dobot Studio. Nah, nanti kalian cari saja aplikasinya itu bernama Randobot. Tinggal buka. Nah, setelah muncul tampilan di sini Dobot Studio sendiri merupakan robot lengan yang uh, memiliki berbagai jenis fungsi. Jadi untuk kepalanya sendiri bisa dikustomisasi, untuk menggambar bisa, untuk memotong bisa, untuk 3D print juga bisa. Di sini yang di sini ada 8 fitur umumnya. Yang pertama ada teaching and play, ya ini ada uh, kita mengatur Dobot untuk melakukan program secara program yang sama secara terus menerus. Ini repeat the same sequence of motion, jadi melakukan pekerjaan yang sama terus menerus. Misal untuk meletakkan sesuatu di meja atau yang lain-lain. Lalu di sini ada write and draw. Write and draw sendiri nanti ujung kepala dari Dobotnya kita memberi pulpen atau pen yang sudah dikasih apabila kita membeli Dobotnya. Nah, dan di sini kita bisa menulis nama ataupun memasukkan gambar. Nanti Dobot akan menulisnya secara otomatis. Di sini ada Blocky. Blocky sendiri ya, ini adalah program untuk pengontrolan Dobot tapi tanpa coding. Dia memakai susunan logika. Apabila kalian pernah memakai aplikasi simulasi microcontroller seperti Walkbee dan lain-lain, itu untuk mengaturnya bisa memakai logika seperti ini tanpa menggunakan coding. Nah, di sini script sendiri untuk mengontrol Dobot dengan coding. Bahasa yang dipakai ini Python. Jadi lebih luas. Jadi untuk pergerakannya inverse kinematik, forward kinematik dan lain-lain. Di sini ada lab motion untuk mengontrol Dobot dengan gesture. Lalu ada mouse, yakni untuk mengontrol Dobot dengan menggunakan mouse. Ada laser engraving, yakni untuk melakukan laser engraving. Tadi kepalanya diganti dengan laser engraving untuk memotong atau melubangi sesuatu atau menggambar sesuatu yang timbul gitu. Lalu ada fitur 3D juga ya, dan ini kepalanya bisa kita ganti dengan nozzle untuk 3D print. Jadi kita tinggal membeli filament dan melakukan 3D print dengan menggunakan Dobot itu. Filenya file seperti biasa ya, ini file STL. Oke. Sini namun untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan fitur write and draw, yakni kita menulis nama kita sendiri. Oke. Jadi tutorialnya ada pen, laser, saking gripper, bisa kita ganti-ganti. Sini untuk memasukkan teks atau bisa memasukkan bentuk juga, atau bisa write draw. Dan oke. Mungkin yang pertama kita kita membuat nama inisial atau nama atau kata-kata terserah gitu yang mau kita pakai di Dobotnya. Sini ada fitur auto-set sendiri untuk kalibrasi otomatis supaya posisinya tuh pas di titik 0,0 yang di tengah sini, dan dia bisa bergerak dengan sudutnya sekitar 180 derajat. Nah, perlu diperhatikan
misal kita memasukkan teks, misal saya menulis nama saya sendiri Adit. Nah, kita memakai kita misal memakai terserah sebenarnya. Di sini pilihan fontnya cukup banyak sekali. Kill Sign, Goyano, Franklin, Elephant, Dubai, apa sih, apa ya, Calibri saja. Nah, kita bold, jangan lupa. Nah, jadi Adit seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka tulisannya akan muncul di sini. Nah, namun perlu diperhatikan ya, ini kita hanya bisa menulis atau memasukkan kata-katanya itu di daerah sini sampai sini, karena di OF-nya sendiri mensupportnya hanya sekitar sini sampai sini, sedangkan di sebelah sini tidak bisa, atau menyentuh garis pun tidak bisa. Kenapa demikian? Coba saya buktikan. Sini untuk tabelnya hijau, berarti bisa kita bentuk, kita print. Kalau di sini kita menjadi merah, meskipun kita taruh di atas, namun kalau masih menyenggol tetap merah. Jadi nanti ya kalau misalnya tertulis, nanti yang bagian sini tidak akan tertulis gitu, karena sudut dari robotnya tidak bisa menyanggupi untuk sudut segini gitu. Nah, namun kalau untuk yang segini bisa, perhatikan saja untuk tulisannya harus biru gitu. Nah, di sini kita bisa mengatur mengecilkan atau membesarkan gitu. Serah, asal jangan sampai terkena garis yang seperti garis atas, garis samping, atau di bawah sini atau di luar gitu. Di tengah sendiri masih aman. Nah, jika tadi sudah dikalibrasi dengan auto Z, jadi otomatis dia akan menyesuaikan ke titik 0,6. Lalu kita ketik start gitu. Nah, namun di sini karena saya tidak sedang menggunakan robotnya, jadi tidak bisa kita tunjukkan secara langsung. Namun saya sudah merecord hasil dari pembuatan nama saya dengan robot. Nah, kita putar videonya saja. Robot. Oke, sini bisa dilihat saya menulis nama saya Adit, lalu di sini saya tekan print. Nah, maka lengan akan otomatis menulis nama saya gitu. Tuh. Dan menurut saya juga cukup bagus ya, cukup presisi dan akurat gitu. Namun perlu diperhatikan untuk kertasnya, usahakan jangan sampai goyang, karena jika goyang maka akan jelek atau akan menyiprat atau akan ada kesalahan dalam penulisan gitu. Karena emang robot sudah mengatur posisinya untuk misal E di titik sekian, T di titik sekian, namun apabila goyang maka bisa bergeser untuk sudutnya dan tulisannya bisa bertumpuk gitu. Nah, ini sudah selesai. Oke, mungkin sekian tutorial menulis nama dengan menggunakan Dobot dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.